Kang Maman, PKB akhirnya menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Kita melihat bahwa banyak tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan, termasuk kemarin dari rapat perdana juga Pak Prabowo sudah mengeluarkan berbagai arahan. Kita akan tampilkan, kami merangkum setidaknya ada 6 arahan yang terkait dengan target-target Pak Prabowo, seperti misalnya tadi swasembada pangan, energi, menteri yang tidak mendukung, makan bergizi, out saja, kurang lebih begitu kan kata-katanya. Terus kemudian juga ada soal hilirisasi, efektivitas anggaran dan sebagainya. Bagaimana PKB yang menempatkan ada Caimin, ada Bang Karding di dalam keanggotaan kabinet itu juga bisa tegak lurus mengikuti visi misi ini? Iya, kalau dalam terminologi kita di pesantren itu ada 3 tahapan. Bahwa tahapan pertama itu namanya silaturahmi. Silaturahmi itu menguatkan kembali nilai-nilai kebatinannya masing-masing. Bahwa kita ditempatkan di posisi sebagai anggota kabinet, ini adalah sebuah bentuk kepercayaan amanah dari rakyat sehingga perlu diwujudkan. Jadi bukan hanya sekedar nanti orang euforia lalu tiba-tiba dia terjebak kepada pamer dan lain sebagainya, pemanfaatan. Tetapi ada tahapan kedua, silaturahmi itu adalah silatul fikri. Bagaimana gagasan-gagasan besar dalam pidatonya Pak Prabowo di pelantikan termasuk di sidang kabinet pertama, sehingga saya sempat berbincang pendek bahwa kita memang butuh narasi-narasi besar. Kita tahu bahwa Bung Karno adalah seorang narator besar yang membawa Indonesia menjadi besar. Lee Kuan Yew adalah narator besar yang membawa Singapura maju. Dan narasi-narasi ini yang kita butuhkan karena kita pernah hilang di beberapa tahun ke belakang. Tetapi kalau narasi-narasi besar ini tidak dipahami dari konsekuensi ide dan gagasan itu kepada tingkat kementerian dan tupoksinya masing-masing, ini tentu akan membutuhkan kembali apa yang disebut oleh Kang Seno tadi. Nah, tetapi poin terakhirnya yang terpenting setelah silaturahmi, silatul fikri, ada silatul amal. Kerja-kerja kementerian itu. Sehingga saya melihat bahwa poin dari kementerian ini adalah, kementerian ini yang pertama, ada keterwakilan yang akan menjamin stabilitas. Ada prioritas-prioritas sehingga bekerja lebih cepat dan respon yang lebih baik. Tetapi ada juga prioritas. Kita bersyukur misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi 3. Lalu juga kita lihat bagaimana fokus kita soal pembenahan terhadap imigrasi, lapas dan lain sebagainya. Itu menjadi kementerian tersendiri yang kita harapkan itu akan muncul menjawab kekeluh kesahan kita selama ini soal over capacity-nya, lapas, soal amburadulnya imigrasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau silatul amal ini tidak terkoneksi dengan baik dengan narasi-narasi Presiden, itu akan menjadi catatan besar bagi kita. Sehingga PKB kebetulan ditempatkan menjadi Menko Pemberdayaan itu, Pak Mas Gus Muhaimin, kita membutuhkan sekali bahwa 6 kementerian yang dikoordinir di kementerian yang Gus Muhaimin itu, salah satunya adalah menjamin bahwa seluruh tahapan dari silaturahmi ke silatul fikri ke silatul amal itu betul-betul tercapai. Dan kita sangat menunggu di 100 hari sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan menteri yang menggunakan kop untuk pribadi, lalu ngomong soal anggaran tanpa menghitung anggaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi lagi. Semua harus langsung. Istilah saya, kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, 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 maka kabinet ini harus belajar, bekerja, dan bernarasi. Narasi itu penting, membincangkan seluruh keberhasilan dengan pembuktian, itu penting. Sehingga rakyat tahu yang dikerjakan si menteri itu. Bukan hanya nguing-nguing, bukan hanya gagah-gagahan, tapi dia mampu menarasikan ini loh tugas yang diembankan Presiden pada saya dan ini hasil kerja saya dalam 100 hari. Baik, narasi yang besar tapi juga dibutuhkan pembuktian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.